Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayah Saputri dengan NIM 1405626250057. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dimas Kurnia Robi, MPD. Nah, jadi hari ini saya akan menceritakan salah satu perempuan yang luar biasa sepanjang sejarah dunia. Pernah gak sih kalian ngebayangin kalian lahir, lalu pada umur 2 tahun, ibu kalian itu dieksekusi mati atas dasar perintah ayah kalian, lalu dinyatakan sebagai bayi yang tidak sah secara hukum. Terus, pada masa remaja, kalian sempat dipenjara di menara di mana ibu kalian dieksekusi, dianggap sebagai oknum yang akan menggulingkan saudara kandung sendiri pada masa pemerintahannya. Nah, gimana cerita orang yang memang mempunyai masa lalu kelam bisa naik tahta dan malah menjadi salah satu perempuan yang menjadi pemimpin paling legendaris di masa-masa pemerintahan Inggris. Nah, sekarang nih saya lagi ngomongin Elizabeth I, Ratu Inggris. Orang yang katanya nggak pernah mau menikah seumur hidupnya, padahal dilamar hampir sama semua pangeran Eropa dan malah berhasil mengubah Inggris dari negara miskin yang isinya perang agama terus menjadi kekuatan yang besar, punya angkatan laut paling ditakuti, dan menjadi rumahnya William Shakespeare. Nah, memang pembahasan ini akan panjang, tapi dijamin ini seru banget, sejarah dunia yang paling seru. Karena drama kerajaan Inggris ini nggak kalah sama drama-drama yang biasa kita tonton. Ada pembunuhan, pengkhianatan, ada perang laut, dan yang paling epiknya dalam sejarah ini adalah bagaimana sih reformasi negara Inggris yang tadinya menjadi negara paling terbelakang, tetapi pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I menjadi masa-masa keemasan bagi negara Inggris tersebut. Jadi, Elizabeth I ini lahir pada tahun 1533. Ia merupakan anak dari Raja Henry ke-8 yang dikenal sebagai raja yang sering gonta-ganti istri. Nah, ibunya Elizabeth bernama Anne Boleyn, istri kedua dari Henry ke-8. Dan dramanya tuh udah kerasa banget nih dari sini, dari kelahiran Elizabeth sendiri. Henry ke-8 sampai rela memisahkan diri dari gereja Katolik Roma cuma demi bisa menikahi Anne Boleyn. Kebayang gak sih seberapa obsesnya Raja Henry pada saat itu kepada Anne Boleyn? Tapi masalahnya yang diharapkan Raja Henry ke-8 adalah anak laki-laki sebagai pewaris tahta. Pas Anne Boleyn melahirkan, yang notabene si Anne Boleyn ini melahirkan Elizabeth yang merupakan seorang perempuan, Henry ke-8 sudah mulai menunjukkan rasa kekecewaan. Dan ketika Anne gagal mempunyai anak laki-laki lagi, ditambah tuduhan-tuduhan perselingkuhan yang sampai sekarang masih diperdebatkan kebenarannya sama para sejarawan, Henry ke-8 memerintahkan eksekusi langsung kepada istrinya pada tahun 1536 yang bertepatan pada saat itu Elizabeth baru umur 2 tahun 8 bulan. Coba kalian bayangin deh, dampaknya dalam semalam dia yang tadinya seorang putri langsung diturunkan statusnya jadi anak yang secara hukum dianggap tidak sah, kehilangan gelar kerajaan, dan yang paling menyakitkan adalah kehilangan seorang ibu selamanya dalam kondisi ibunya dieksekusi ayahnya sendiri. Pasti berat banget kan sebagai seorang putri kerajaan yang tiba-tiba secara semalam kondisinya berubah menjadi seorang putri yang tidak dianggap oleh kerajaan tersebut. Dan itu tuh baru awal pada kisah masa kecil Elizabeth. Setelah naik turun banget nih statusnya si Elizabeth I, tergantung sesuai mood ayahnya dan siapa ibu tirinya pada saat itu yang lagi jadi istri si Henry ke-8.
Tapi anehnya tuh di semua kekacauan ini dia mendapatkan pendidikan yang elit banget. Dia jago bahasa Latin seperti Yunani, Prancis, Italia, serta belajar sejarah, teologi, filsafat, dan hal-hal yang jarang banget diajarkan ke perempuan pada zaman itu, bahkan ke bangsawan sekalipun. Jadi walaupun hidupnya kacau, otaknya ditempa jadi setajam pisau, dan itu bakal jadi senjata paling penting buat dia nanti untuk memerintah kerajaan Inggris. Terus masa remajanya juga gak kalah dramatis nih. Pas Henry ke-8 meninggal, tahta jatuh ke adik tirinya, yaitu Edward ke-6 yang masih anak-anak. Elizabeth remaja sempat kena skandal dengan suami ibu tirinya yang akhirnya dieksekusi karena dituduh mau melakukan kudeta. Elizabeth sampai diinterogasi habis-habisan buat memastikan dia nggak terlibat. Di umur segitu udah harus jago banget jaga sikap dan jaga omongan biar nggak ikut ke bawah. Terus ada plot twistnya lagi nih, kakak tirinya yaitu Mary I, anak dari Henry ke-8 dan istri pertamanya yaitu Catherine Aragon naik tahta dan mengembalikan Inggris ke agama Katolik dengan cara yang keras banget. Sampai-sampai si Mary pertama ini dijuluki sebagai Bloody Mary, yang karena pada saat itu perlakuan ia yaitu mengeksekusi massal terhadap orang-orang Protestan, dan Elizabeth yang notabene Protestan otomatis jadi target kecurigaan nomor 1 pada saat pemerintahan Mary pertama. Puncaknya pada tahun 1554 ada pemberontakan yang namanya pemberontakan Wyatt, dan Elizabeth dituduh terlibat. Dia ditangkap dan dipenjara di Menara London, tempat yang sama persis banget nih dimana ibunya dulu dieksekusi. Selama berminggu-minggu nyawanya di ujung tanduk. Untung banget gak ada bukti kuat, jadi dia dibebaskan walaupun tetap diawasi ketat bertahun-tahun setelahnya. Coba deh kalian bayangin, trauma yang dia bawa dari semua ini, dia tuh bisa mengubah semua apapun yang terjadi di dirinya bukan menjadi sebuah kegagalan pada dirinya, tetapi sebagai bekal untuk ia membalaskan dendam apa yang ia rasakan, untuk mengubah semua pola atau sistem kerajaan di pemerintahan Inggris, untuk mengubah reformasi atau revolusi yang ada di kerajaan Inggris tersebut. Jadi gak heran kalau nanti pas jadi ratu dia tuh super hati-hati banget, karena pengalaman yang ia sudah lalu itu sebagai pengalaman hidup dia sendiri untuk memerintah nantinya. Terus juga dia tuh sebagai orang yang jago banget menyembunyikan perasaannya, karena dari kecil dia udah belajar di dunia kerajaan satu kesalahan kecil pun bisa bikin kalian tuh kehilangan nyawa. Lanjut, pada tahun 1558 Mary pertama meninggal tanpa punya anak, dan Elizabeth yang umurnya pada saat itu baru berusia 25 tahun otomatis jadi ratu berikutnya. Tapi kerajaan yang dia warisi itu pada saat itu bisa dibilang sangat amat berantakan. Inggris waktu itu dalam kondisi miskin, punya banyak utang dari perang-perang sebelumnya, dan yang paling parah terpecah belah banget nih antara Katolik dan Protestan. Ditambah lagi banyak yang mikir, yah ratunya perempuan lagi, atau yang memimpin perempuan lagi. Setelah pengalaman sama Mary pertama yang katanya gagal memimpin, gimana pemerintahan Inggris bakal berjalan dengan baik? Tapi Elizabeth ini tuh merupakan seorang yang cerdik banget dan pintar banget nih dari langkah pertama. Dia memilih orang-orang kepercayaan yang benar-benar capable. Dan yang paling penting itu, William Cecil yang nantinya jadi Lord Burghley, ini tangan kanannya Elizabeth selama hampir 40 tahun, partner paling setia sepanjang masa pemerintahannya. Dan masalah pertama yang harus dia benerin secepat mungkin adalah masalah agama yang udah bikin Inggris berdarah-darah selama bertahun-tahun. Jadi konteksnya begini, Inggris pertengahan abad 16 itu kayak roller coaster agama. Henry ke-8 memisahkan diri dari Katolik, bikin gereja Inggris sendiri. Pada saat pemerintahan Edward ke-6 mendorong reformasi Protestan yang lebih ekstrim. Mary pertama mengembalikan lagi ke Katolik.
plus eksekusi ratusan orang Protestan yang dianggap bidah. Elizabeth naik tahta di tengah negeri yang pada saat itu puncaknya berantakan banget, yang bisa dibilang itu tidak ada yang namanya posisi yang benar-benar pas banget untuk Elizabeth. Ibaratnya tuh Elizabeth membangun ulang negara itu karena negara sebelumnya yang dipimpin oleh beberapa pemimpin sebelumnya itu sangat amat kacau. Bisa dibilang ini sebuah reformasi besar yang emang harus dilakukan oleh pada pemerintahan Elizabeth I. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling smart yang dilakukan oleh Elizabeth pertama. Pada tahun 1559, ia membuat yang namanya Elizabethan Religious Settlement, dan intinya dia mengambil jalan tengah di mana gereja Inggris tetap Protestan sebagai agama resmi, tapi banyak elemen ritual dan strukturnya masih terasa familiar buat orang Katolik. Dan yang ini nih yang ngebuat saya suka banget. Dia pernah bilang dia nggak mau membuka jendela ke dalam jiwa manusia. Maksudnya, dia nggak terlalu peduli apa yang kamu percaya secara personal, apa yang kalian percayakan pada saat itu, asal secara terbuka kalian taat hukum dan nggak mengancam stabilitas negara. Which is, ini tuh jauh lebih toleran dibanding pemimpin-pemimpin sebelumnya. Walaupun tetap ada konsekuensi buat yang menolak total sistem ini, apalagi ketika ancaman dari Katolik radikal makin besar-besar belakangan. Dan strategi ini tuh literally jenius banget secara politik. Memang gak sempurna sih, kedua kubu ekstrim tetap gak puas. Kaum Puritan pengen reformasi lebih jauh, sedangkan kaum Katolik tuh pengen kembali ke Roma. Tapi ini berhasil banget mencegah kekerasan agama skala besar yang sebelumnya udah bikin Inggris babak belur. Dan strukturnya ini bertahan jadi fondasi gereja Inggris sampai berabad-abad kemudian. Oke, ini bagian yang paling sering ditanyain banget oleh orang-orang ya pasti ya. Kenapa Elizabeth nggak pernah menikah? Ini bukan keputusan sepele. Menurut Elizabeth, zaman itu pernikahan seorang ratu itu urusan negara banget. Hampir sepanjang pemerintahannya, Elizabeth dibanjiri lamaran dari pangeran-pangeran Eropa, bangsawan Inggris, bahkan dari Philip II, Raja Spanyol yang sebelumnya adalah suami dari kakak tirinya sendiri, Mary pertama. Pasti kalian tuh bakal menyebut ini tuh aneh banget atau enggak awkward banget, apalagi mantan suami saudara kalian sendiri melamar seorang saudara kandung dari si Mary pertama, dan pastinya si mantan suaminya ini tahu kalau si Elizabeth I ini merupakan seorang yang pernah ditahan oleh istrinya sendiri. Jadi apa sih yang ngebuat Elizabeth pertama itu terus-terusan menolak untuk menikah? Pertama, karena adanya alasan politik. Kalau dia menikah dengan bangsawan Inggris tertentu, itu bisa memicu kecemburuan dan perpecahan di dalam negara. Kalau menikah dengan pangeran asing, resikonya Inggris terseret konflik luar negeri atau malah didominasi kekuatan asing. Kayak yang hampir terjadi pada saat Mary pertama menikah dengan Philip II dari Spanyol. Yang kedua, nah ini tuh yang paling clever banget nih, dengan tetap melajang, Elizabeth memegang kartu diplomatik paling berharga. Bertahun-tahun dia menjanjikan kemungkinan menikah ke berbagai kekuatan Eropa sebagai alat tawar-menawar tanpa pernah benar-benar berkomitmen. Nah, ini tuh dikenal sebagai permainan pernikahan, the marriage game, atau istilahnya itu. Dan dia mainkan strategi ini tuh dengan skill level dewa selama puluhan tahun. Bayangin, negosiasi diplomatik paling panjang dan paling licik dalam sejarah, dan strateginya cuma nggak pernah bilang iya, nggak pernah bilang enggak. Yang ketiga, ada faktor personal juga. Coba kalian pikirin deh trauma masa kecilnya pada saat itu. Ia melihat sendiri ibunya dieksekusi atas dasar perintah ayahnya sendiri, melihat gimana ibu-ibu tirinya nasibnya banyak yang buruk dalam pernikahan kerajaan, dan gimana rentannya kekuasaan seorang istri kerajaan terhadap kehendak suaminya. Kemungkinan besar ini bikin dia super hati-hati sama institusi pernikahan itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu hal
utama yang membuat ia takut akan hal sakral, yaitu pernikahan. Karena sesuai dengan pengalaman yang sudah ia lihat, yaitu ayahnya Raja Henry ke-8 yang memang terkenal dengan gonta-ganti istri dan memang kejam, itu tuh membuat Elizabeth pertama takut akan hal pernikahan. Apalagi ayahnya merupakan orang yang benar-benar tuh membuat masa pemerintahannya tuh benar-benar mendominasi banget dan kejam. Ya mungkin bisa dibilang pada saat itu warga Inggris tuh takut dengan masa pemerintahan yang dipegang oleh Raja Henry ke-8. Apalagi Elizabeth ini nih merupakan anak dari istri yang memang dianggap sebagai istri yang mempunyai niat licik dan dianggap sebagai seorang perempuan berkhianat kepada kerajaan Inggris, serta sebagai salah seorang istri yang memang dianggap tidak sah secara hukum. Jadi intinya mengapa Elizabeth tidak menikah? Karena Elizabeth memegang kendali penuh atas dirinya sendiri dan negaranya tanpa harus berbagi kekuasaan dengan raja pendamping. Dan dia bangun citra dirinya bukan sebagai perempuan yang lagi mencari pasangan, tapi sebagai sosok yang menikah dengan negaranya sendiri. Nah, ini tuh merupakan cara yang efektif banget buat membangun loyalitas rakyatnya. Tapi ya tetap aja ada satu hubungan yang paling banyak dibicarakan sepanjang hidupnya, yaitu dengan Robert Dudley. Ini tuh bisa disebut dengan Earl of Leicester, sahabat masa kecilnya yang dekat banget nih sama Ratu Elizabeth pertama sepanjang hidupnya. Banyak yang percaya ada perasaan yang dalam banget di antara mereka berdua. Meskipun mereka nggak pernah menikah, kemungkinan besar ya karena pertimbangan politik yang sama kayak tadi. Bisa dibilang pada masa pemerintahan Elizabeth pertama, Ratu Elizabeth pertama yang pemerintahan kerajaan Inggris merupakan ratu yang secara dalam dan secara ikhlas berdedikasi dan mendedikasikan seluruh dirinya untuk rakyat Inggris pada saat zaman tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, atau bisa dibilang ini tuh paling dramatis, karena pada saat itu tuh sepupu dari Elizabeth sendiri tuh menentang atau sebagai ancaman terbesar pada masa pemerintahannya. Nah, sepupunya sendiri yang bernama Mary Stuart atau alias Mary Ratu Skotlandia merupakan seorang Katolik, dan di mata banyak pendukung Katolik dia nih sebenarnya yang punya klaim sah untuk menjadi seorang ratu atau penerus tahta Inggris dibandingkan Elizabeth I sendiri. Kenapa? Karena buat orang Katolik, pernikahan Henry ke-8 dan Anne Boleyn dianggap tidak sah. Jadi, otomatis Elizabeth merupakan seseorang yang bukan atau dianggap sebagai anak yang tidak sah untuk meneruskan tahta kerajaan Inggris. Nah, setelah krisis politik di Skotlandia, termasuk tuduhan dia terlibat pembunuhan suaminya sendiri, Mary kabur ke Inggris pada tahun 1568 berharap dilindungi oleh sepupunya sendiri, yaitu Elizabeth pertama. Tapi buat Elizabeth ini malah jadi mimpi buruk politik. Kalau dia lepaskan Mary, dia biarkan rival dengan klaim tahta berkeliaran bebas. Kalau dia kembalikan Mary ke Skotlandia, sama saja mengirimkan dia ke kematian. Kalau dia dibunuh secara langsung, itu jadi presiden yang berbahaya banget. Ratu pembunuh ratu. Jadi Elizabeth mengambil jalan tengah tersendiri yang berlangsung hampir 2 dekade, menahan Mary dalam tahanan rumah yang berpindah-pindah dari satu kastil ke kastil lainnya selama 19 tahun. 19 tahun si Mary ini ditahan dalam rumah yang berpindah-pindah. Tapi sepanjang masa tahanan itu, Mary jadi pusat gravitasi berbagai konspirasi Katolik yang ingin menggulingkan Elizabeth. Yang paling terkenal konspirasi Babington tahun 1586.
di mana rencana pembunuhan terhadap Elizabeth yang melibatkan surat-surat rahasia yang berhasil disadap oleh jaringan intelijen Elizabeth yang dipimpin oleh Francis Walsingham. Ini merupakan kepala mata-mata paling legendaris dalam sejarah Inggris. Sistem intelijennya kayak cerita mata-mata modern tapi di abad 16 pada masa pemerintahan Elizabeth pertama. Bukti keterlibatan Mary akhirnya cukup kuat dibawa ke pengadilan, dan meskipun para penasihatnya sudah mendesak Elizabeth buat segera mengeksekusi Mary, dilaporkan Elizabeth itu pada saat itu Elizabeth sangat berat hati dan ragu-ragu untuk menandatangani surat perintah eksekusi sepupunya sendiri, seorang ratu darah bangsawan yang bahkan pernah jadi ratu Prancis. Tapi akhirnya pada 8 Februari 1587, Mary yang merupakan ratu Skotlandia dieksekusi di Kastil Fotheringhay, dan setelahnya Elizabeth mengklaim penandatanganan surat eksekusi itu dan terjadi tanpa dia sepenuhnya sadar konsekuensi secara resmi, which is secara semua gerakan politik buat melepaskan diri dan tanggung jawab langsung. Pada para sejarawan modern rata-rata percaya Elizabeth sepenuhnya sadar apa yang dia lakukan. Dan eksekusi ini bikin marah besar di kalangan Katolik Eropa, terutama Spanyol. Dan ini jadi salah satu pemicu langsung dari peristiwa paling ikonik dalam seluruh pemerintahan Elizabeth, yaitu invasi armada Spanyol. Oke, ini dia nih bagian yang paling seru banget pada masa pemerintahan Elizabeth I. Jadi, ketegangan Inggris dan Spanyol udah membara bertahun-tahun sebelum 1588. Spanyol di bawah Raja Philip II itu kekuatan Katolik terbesar dan terkaya di Eropa, kisarannya sampai ke Amerika. Banyak banget sumber ketegangannya. Inggris mendukung pemberontakan Protestan di Belanda yang ingin lepas dari Spanyol. Terus ada aksi yang bernama Sea Dog alias bajak laut Inggris kayak Francis Drake yang dengan restu diam-diam dari Elizabeth merompak kapal-kapal harta Spanyol yang pulang dari Amerika. Perompakan yang disponsori negara dan tentu saja eksekusi Mary Ratu Skotlandia yang tadi yang dianggap Philip II sebagai penghinaan buat dunia Katolik. Nah, pada musim panas 1588, Philip II mengirim armada besar, armada Spanyol, sekitar 130 kapal perang. Tujuannya mengangkut pasukan darat Spanyol dari Belanda buat menginvasi Inggris, menggulingkan Elizabeth, dan mengembalikan Inggris ke Katolik. Nah, ini nih sebuah ancaman paling besar yang pernah dihadapi oleh Inggris. Tapi yang terjadi selanjutnya jadi salah satu kisah yang paling epik banget dalam sejarah Inggris. Angkatan Laut Inggris walaupun kalah jumlah dan kalah besar kapalnya, punya keunggulan di kecepatan manuver dan taktik dipimpin oleh laksamana top kayak Francis Drake dan Charles Howard. Kapal-kapal Inggris memakai taktik gerilya laut, menembak dari jarak jauh, dan yang paling ikonik mengirim kapal-kapal api atau fire ship ke tengah formasi armada Spanyol yang lagi berlabuh di Calais, bikin kapal-kapal Spanyol kocar-kacir dalam kepanikan. Kekalahan telah menyusul, ditambah badai besar yang menghantam sisa-sisa armada saat mereka coba pulang mengitari kepulauan Inggris dan Irlandia. Cuma sekitar setengah kapal Spanyol yang berhasil kembali, itu pun dalam kondisi yang rusak parah. Nah, sebelum pertempuran memuncak, Elizabeth pertama memberi salah satu pidato yang paling terkenal dalam sejarah Inggris di depan pasukan di Tilbury. Dia bilang dia punya hati dan perut seorang raja dan Raja Inggris pula. Pernyataan berani banget yang menegaskan tekadnya buat memimpin langsung pertahanan negaranya. Padahal dia perempuan di dunia yang meragukan kepemimpinan perempuan dalam perang, yang which is pada saat itu seorang perempuan dianggap tidak bisa memimpin sebuah negara dan dianggap lemah untuk membangun dan menjalankan pemerintahan di sebuah negara. Kemenangan atas armada Spanyol 1588 ini bukan cuma kemenangan militer doang. Ini momen yang mengukuhkan Inggris sebagai kekuatan maritim yang harus diperhitungkan.
memperkuat identitas nasional Protestan Inggris dan jadi salah satu pilar utama legenda Elizabeth sebagai pemimpin besar. Kemenangan ini membuka jalan buat Inggris mulai membangun kekuatan angkatan lautnya, yang beberapa abad kemudian bakal menjadikan kekaisaran maritim terbesar di dunia. Efeknya sampai sejauh itu loh. Nah, masuk ke dalam zaman keemasan atau yang sering disebut Shakespeare dan para penjelajah. Nah, di luar semua drama politik dan perang, masa pemerintahan Elizabeth ini juga dikenang sebagai salah satu periode paling gemilang dalam sejarah budaya Inggris. Sekarang disebut sebagai zaman Elizabeth atau Elizabethan Age. Ini era di mana William Shakespeare, penulis sebagian besar drama-drama yang sampai sekarang dianggap puncak kesusastraan bahasa Inggris, Christopher Marlowe, Edmund Spenser, dan banyak penulis besar lainnya juga berkarya di periode yang sama. Teater nih kayak The Globe jadi pusat hiburan yang dinikmati semua kalangan dan bangsawan sampai rakyat biasa. Musik dan seni juga berkembang pesat. Komposer kayak William Byrd bikin karya-karya yang jadi standar musik Inggris selama beradab-adab. Di penjelajahan era Elizabeth ini, para pelaut Inggris mulai menjelajahi dunia agresif. Francis Drake, orang yang sama yang tadi melawan armada Spanyol, jadi orang Inggris pertama yang mengelilingi dunia antara 1577 sampai 1580. Upaya awal kolonisasi Inggris di Amerika Utara. Walaupun banyak yang gagal, kayak koloni Roanoke yang terkenal karena menghilang secara misterius, itu meletakkan fondasi buat ambisi kolonial Inggris yang bakal berkembang jauh lebih besar di abad-abad berikutnya. Dan Elizabeth sendiri paham banget kekuatan citra dan propaganda. Dia sengaja membangun mitos dirinya lewat potret-potret resmi yang penuh simbolisme, perayaan-perayaan publik, dan perjalanan keliling kerajaan yang disebut sebagai Royal Progresses buat menunjukkan dirinya langsung ke rakyatnya. Dia paham banget di dunia tanpa media massa. Citra visual dan kehadiran fisik itu alat kepuasan yang super penting. Basically, dia udah main personal branding sejak abad 16 itu sendiri. Tapi nih ya, walaupun era Elizabeth dikenang sebagai masa-masa yang gemilang, tahun-tahun terakhir pada masa pemerintahan Elizabeth ini gak lepas dari kesulitan perang yang panjang. Apalagi pada saat itu, perang panjang di Irlandia menguras kas kerajaan. Ekonomi Inggris tertekan gara-gara inflasi dan beberapa kali gagal panen. Hubungan dengan parlemen mulai tegang soal hak monopoli dagang yang Elizabeth berikan kepada para favoritnya. Salah satu episode yang paling dramatis di akhir pemerintahannya yaitu pemberontakan Robert de Vereux atau Earl of Essex, bangsawan muda yang sempat jadi favorit dekat Elizabeth di usia senjanya. Setelah gagal di kampanye militer Irlandia dan merasa kehilangan pengaruh di istana, Essex nekat melakukan pemberontakan bersenjata di London pada tahun 1601. Tetapi pada saat itu gagal total dan Elizabeth dilaporkan atau diberitakan pada saat itu ia sangat terpukul secara personal, tetapi tetap menandatangani surat eksekusi buat pria yang dulunya sangat dekat dengannya. Dengan berat hati, ia mengambil keputusan tersebut. Lalu, makin tua, isu suksesi jadi bayang-bayang yang makin mendesak karena gak pernah menikah dan gak punya anak. Jadi, siapa yang akan menggantikan Elizabeth? Yang akan melanjutkan tahta Inggris siapa? Atau yang paling membebani pada masa pemerintahan Elizabeth adalah pertanyaan besar tersebut pada masa-masa akhir pemerintahannya. Yang ditakutkan oleh warga-warga Inggris adalah siapa yang akan melanjutkan tahta tersebut dan siapa yang akan memegang pemerintahan Inggris berikutnya. Nah, Elizabeth pertama meninggal tanggal 24 Maret 1603 di Istana Richmond pada umur 69 tahun. Setelah memerintah Inggris hampir 45 tahun, salah satu pemerintahan terpanjang dalam sejarah Inggris sampai saat itu. Karena nggak punya keturunan langsung, tahta Inggris jatuh ke James ke-6 dari Skotlandia. Anaknya Mary, yaitu Ratu Skotlandia yang pas itu pernah
dieksekusi. Lalu plot twistnya lagi, James setelahnya jadi James pertama dari Inggris yang menyatukan mahkota Inggris dan Skotlandia buat pertama kalinya dan mengakhiri dinasti Tudor. Tapi warisan Elizabeth jauh lebih besar dari sekedar siapa penerus tahtanya. Dia mewariskan Inggris jauh lebih stabil secara agama dibanding pas dia naik tahta. Dia mewariskan angkatan laut yang jadi fondasi kejayaan maritim Inggris di masa depan. Dia juga mewariskan zaman keemasan budaya yang karyanya masih dipelajari dan dipentaskan di seluruh dunia hingga sekarang. Dan yang paling penting adalah Elizabeth membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin kerajaan besar dengan kecerdasan, hati-hatian, dan ketegasan yang setara, bahkan melampaui banyak raja-raja pria di zamannya. Dia menguasai seni pemerintahan yang penuh nuansa, tahu kapan harus tegas, kenapa harus fleksibel, kapan harus perang, kenapa harus mengedepankan keinginan egonya sendiri daripada kepentingan negara, dan kapan harus diplomasi, dan tahu bagaimana membangun citra diri jadi simbol persatuan nasional di tengah dunia yang penuh perpecahan. Sampai sekarang, era Elizabeth pertama terus dikenang sebagai salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Inggris. Masa ketika kerajaan kecil di pinggiran Eropa mulai melangkah ke panggung dunia, pimpinan Inggris yang dipimpin oleh ratu yang menolak untuk diremehkan. Sebuah pimpinan di sebuah negara yang dipimpin oleh ratu yang menolak untuk diremehkan. Nah, jadi kalau ada satu hal yang bisa kita ambil nih dari kisahnya Elizabeth pertama, yaitu kepemimpinan sejati itu bukan soal kekuatan fisik ataupun gender, tapi soal kecerdasan membaca situasi, mengatur strategi, keberanian mengambil keputusan yang sulit, dan kemampuan menjaga keseimbangan di tengah tekanan dari segala arah. 400 tahun lebih setelah dia meninggal, nama Elizabeth tuh masih hidup banget di kalangan buku-buku sejarah dan di mata dunia. Tapi di drama-drama Shakespeare yang masih dipentaskan, di identitas maritim Inggris yang dia rintis, dan diingatkan kolektif dunia tentang seorang ratu yang memilih memimpin sendiri dan memimpin dengan gemilang. Nah, kisah Ratu Elizabeth pertama ini menunjukkan bahwa seorang perempuan bisa menjadi seorang pemimpin jika ia mempunyai kemampuan, kecerdasan, dan ketegasan yang ia bangun sendiri dan lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada egonya sendiri. Elizabeth pertama ini juga dikenal sebagai ratu yang membawa Inggris ke era keemasannya tersendiri. Walaupun ia dikenal sebagai The Virgin Queen, tapi ia tidak melepaskan tanggung jawabnya untuk negaranya tersendiri. Oke, sekian cerita tentang masa pemerintahan Elizabeth pertama yang dapat saya jelaskan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik pada masa pemerintahan Elizabeth pertama tersebut. Nah, ini tuh juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu tidak harus laki-laki terus. Seorang perempuan bisa memimpin asalkan mempunyai kecerdasan dan ketegasan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf, walaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan, walaupun saya ini merupakan seorang mahasiswa, tetapi beberapa kali saya mengikuti cerita-cerita kerajaan Inggris atau British Empire yang memang sangat amat bisa dibilang meng-catching my eyes, ya mungkin bisa dibilang tuh menarik perhatian saya untuk dikulik apa yang terjadi di pemerintahan Inggris. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dinikmati ceritanya.